Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai warga Nahdlatul Wathon tidak punya keyakinan Presiden Jokowi dan wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin akan melegalkan yang namanya miras. Kita sebagai orang beriman harus husnuzon kepada pemerintah kita. Bagaimanapun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah beliau seorang tokoh kita, seorang ulama, seorang yang paham tentang agama. Mereka paham tentang larangan daripada miras. Wajarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita dalam hadisnya, iyyakum wasu'al dhanni fa inna su'al dhanni akdzabul hadis. Hendaklah kalian menjauhkan diri dari namanya yang buruk sangka. Itu larangan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada salahnya kita berbaik sangka kepada presiden kita, kepada wakil presiden kita. Tapi alhamdulillah wa syukrulillah, semuanya itu sudah dicabut. Isu-isu yang berkembang di bawah, selebaran-selebaran yang sudah disebarkan, alhamdulillah bahkan secara resmi Bapak Presiden kita sudah menginformasikan, menyampaikan kepada masyarakat, kepada semua warga Indonesia bahwa hal itu telah dicabut. Hal itu dibatalkan, tidak jadi dilegalkan. Dan itulah harapan kami kepada jemaah-jemaah kami, kepada saudara-saudara kami, jemaah pengajian, dimanapun kalian berada yang mendengarkan ini, silahkan. Marilah kita tenang, marilah kita kompak, marilah kita utuh bersatu untuk menjaga kebinekaan. Marilah kita kompak, kita utuh bersatu untuk selalu berdoa, berupaya dan berusaha semaksimalnya demi keutuhan negara kita Republik Indonesia yang tercinta ini. Memang bahwa ada juga hadis Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menganjurkan dan mengarahkan kepada kita untuk bersu'zon. Ihtarisin nasa bisu'il zanni, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian menjaga diri dari orang banyak, dari saudara-saudara sekalian bisu'il zan, dengan menaruh buruk sangka. Antara hadis pertama dengan hadis kedua perlu kita pahami bahwa hadis yang pertama tadi melarang kita untuk su'zon. Hadis yang kedua menganjurkan kita untuk su'zon. Ya, terus bagaimana untuk mengkolaborasikan, mengkombinasikan hadis ini, untuk menjamak dua hadis ini, tentu punya tempat masing-masing. Misalnya ada orang mau masuk ke kita, rumah halaman kita, orang tak kita kenal, tidak ada salahnya kita buruk sangka, oh jangan-jangan ini pencuri, jangan-jangan ini perampok. Nah, tatkala keadaan seperti itu, di sanalah berlakunya hadis ihtarisin nasa bisu'il zan. Adapun orang kelihatannya soleh, orang yang datang menggunakan sarung, menggunakan peci, nah, tidak layak, tidak etis kalau kita sangka dia, tidak etis kita berburuk sangka, kita tuduh dia sebagai pencuri. Tidak mungkinlah seperti itu. Di sanalah tempatnya hadis yang pertama tadi, iyyakum wasu'al dhanni. Kesimpulannya, para jemaah pengajian yang cintai, yang sempat hadir pada kesempatan ini, bahwa alhamdulillah wa syukurillah, pemerintah kita, presiden kita, lebih-lebih wakil presiden kita seorang kiai, kita punya keyakinan insyaallah mereka tidak akan melegalkan, mereka tidak akan meresmikan peredaran miras di negara kita tercinta Indonesia ini. Andaikan juga melegalkan, tentu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang orang yang memanfaatkannya, atau boleh kita katakan orang non-muslim. Tapi semua agama tidak rela, semua agama tidak setuju kalau miras ini dilegalkan. Kenapa? Karena itu merusak moral, merusak akal pikiran. Dari itulah semua agama sangat-sangat tidak setuju. Yang penting sekarang kita kompak, kita utuh, kita bersatu, kita doakan negara kita ini biar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikannya negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.